Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah share, like, comment, and subscribe-nya. Bila ada yang belum jelas bisa menghubungi di nomor 08816680772. Kali ini kita ingin membahas pertanyaan dari Sobat Ngeteh, yaitu sebagai berikut. Bapak Joko, ingat saya dulu ada beberapa orang ditangkap di akhir tahun 2016 terkait adanya kerusakan dan luka beberapa orang pengunjung kafe Social Kitchen Solo, tetapi mereka bebas. Mohon dijelaskan mengapa 7 terdakwa kasus Sokit bebas. Demikian tadi pertanyaan dari Sobat Ngeteh, dan tanpa basa-basi kita langsung ke narasumber. Kepada Bapak Joko Sutarto kami persilahkan. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Kita berjumpa lagi untuk membahas perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan hukum. Setelah beberapa waktu yang lalu kami ada giat perkara tipikor di Pengadilan Negeri Samarinda. Dan kebetulan keberangkatan kami melalui Bandara Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kita melaksanakan acara konten ini di daerah Blumbang, Tawangmangu, Jawa Tengah. Sebelum masuk ke pokok permasalahan terkait dengan pertanyaan, mengapa 7 terdakwa kasus Sokit bebas, maka kita ingin memberikan prolog ataupun pengantar terlebih dahulu, yaitu pada 20 Desember 2016 dimulai penangkapan dan penahanan terkait dengan perkara adanya pengerusakan dan penganiayaan di Social Kitchen Kecamatan Bandarsari Solo pada 18 Desember 2016. Saat itu ke-11 orang tersebut ditangkap dan ditahan di Rutan Polda Jateng. Sedangkan sisanya di LP Kedung Pane Semarang. Sebenarnya sejak awal mereka sudah merasa adanya kejanggalan dan keanehan. Apa itu? Yang pertama, atas dasar alat bukti apa penyidik langsung melakukan penangkapan dan penahanan. Yang kedua, tidak pernah dipanggil sebelumnya, tetapi mereka langsung ditangkap. Yang ketiga, menolong satpam yang terkena pukulan ataupun membantu pengunjung yang terkena adanya penganiayaan, bahkan juga membantu pengunjung yang HP-nya hilang, namun ikut juga ditangkap dan ditahan. Penyidik dan penuntut umum sangat bersemangat agar mereka bisa dipenjara. Maka mereka menghadirkan ahli forensik IT, ahli psikologi. Dan pasal yang diterapkan pun juga ada 5 pasal. Banyak kan? Nah, kemudian para aktivis Nemungka tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Dan didampingi oleh Tasnim. Tasnim ini kepanjangan dari Tim Advokasi Nahi Mungkar dari Solo. Kemudian kasus tersebut displit ataupun dibagi dalam 3 perkara. Salah satunya yang terjadi pada Edi Lukito dan kawan-kawan dengan nomor perkara 190/B/2017/PN Semarang. Kemudian persidangan dimulai. Dari mulai pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, terdakwa, keterangan ahli, pembacaan tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan akhirnya adanya
putusan atau vonis. Kemudian terkait dalam pledoi tersebut, dikutip jurnalis Islam tanggal 24 Mei 2017, Advokat Laskar Umat Islam Surakarta atau Louis Joko Sutarto mengungkapkan adanya malpraktek hukum dalam kasus social kitchen. Joko menyebut ada 17 poin dugaan malpraktek hukum dalam kasus yang menyeret sejumlah aktivis amar ma'ruf nahi mungkar Solo itu. Materi itu dijadikan bahan pledoi dengan judul bebas atau lepas bukan mimpi. Kemudian proses persidangan diakhiri yaitu pada tanggal 31 Mei 2017. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Semarang memutus diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, menyatakan terdakwa Edo Lugito bin Supono dengan kawan-kawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Yang kedua, membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Yang ketiga, membebaskan para terdakwa tersebut dari tahanan. Keempat, memulihkan hak para terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Oke, Bapak Joko Sutarto, atas penjelasan awalnya tadi, sesuai dengan pertanyaan dari Sobat Ngeteh, mohon dijelaskan mengapa 7 terdakwa kasus Sokit bebas. Baik Mas Bagaskoro dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Terkait dengan adanya putusan tersebut, pada prinsipnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinan saja, melainkan harus didukung dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Kita merujuk pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dipenuhi beberapa hal. Yang pertama, kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya didukung oleh 2 alat bukti yang sah. Dan yang kedua, atas keterbuktian minimal 2 alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian kita juga ingin menjelaskan apa itu alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu pun ada syarat selanjutnya yaitu alat bukti tersebut harus kualitatif dan ada korelasinya dengan perkara yang disidangkan. Selanjutnya, apa itu keyakinan hakim? Keyakinan hakim adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Fardiansyah tahun 2008 halaman 5. Terkait dengan keyakinan hakim, Prof. Mudzaker sebagai pakar hukum pidana CNN Indonesia tanggal 27 Desember 2016, seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya
pada bukti primer. Dalam hal ini, dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Kemudian terkait dengan pokok pertanyaan, yaitu mengapa 7 terdakwa kasus Sogit bebas, penyidik dan jaksa penuntut umum telah sekuat tenaga dan pikiran untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Tetapi faktanya tidak ada dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan yang terjadi pada Edi Lugito dengan kawan-kawan. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara tersebut ternyata cerdas dan berintegritas, sehingga membebaskan 7 terdakwa atas segala tuntutan JPO. Tentunya putusan tersebut karena jaksa tidak mampu membuktikan kesalahan para terdakwa tersebut dengan dua alat bukti yang sah. Kemudian bagaimana pengertian daripada putusan bebas? Pasal 191 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Adanya putusan bebas atau Voorspraak pada kasus social question pada Edi Lugito dengan kawan-kawan dengan nomor perkara 190/PIB/2017/PN Semarang terhadap 7 terdakwa kasus social question tersebut telah memperkuat adanya pesan yang tegas dan jelas, yaitu 1. Jangan mudah melakukan penangkapan, penahanan, dan mendakwanya, kemudian memprosesnya di pengadilan tanpa dua alat bukti yang sah. Yang kedua, penegak hukum perlu menggunakan kewenangannya secara profesional dan bermartabat. Jangan ada lagi kekerasan ataupun tindakan unprosedural. Karena tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian tadi jawaban dari kami kepada penonton semua maupun sobat ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih. Demikian penjelasan oleh Bapak Joko Sutarto untuk sobat ngeteh. Akhir kata saya ingin menyampaikan kalimat sebagai berikut. Menegakkan keadilan harus ditegakkan secara terarah dan terukur. Dan keadilan dapat dirasakan semua pihak. Mempermainkan keadilan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nova Bagaskoro, 15 Juni 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.